Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Kurniawati, NIM 96 dari kelas Tadris IPS C. Kali ini saya akan membuat video tentang badai tropis beserta faktor penyebab, dampak, dan mitigasi yang harus dilakukan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas geografi fisik yang diampu oleh beliau Bapak Dhani Miftah M. Nur MPD yang saya hormati. Halo teman-teman, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal bencana alam cuaca ekstrim yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Salah satu cuaca ekstrim tersebut adalah badai tropis atau bisa disebut dengan siklon tropis. Nah, apa itu badai tropis? Merupakan bencana alam yang terjadi saat hujan deras beserta angin yang berhembus dengan besar disertai dengan gemuruh petir yang sangat besar. Siklon atau badai tropis adalah badai yang memiliki kekuatan yang sangat besar dengan radius 150 sampai dengan 200 km. Masa hidup siklon tropis itu bisa mencapai 3 sampai 18 hari. Energi siklon tropis diperoleh dari lautan hangat. BMKG juga mengidentifikasikan 3 siklon tropis. Yang pertama, dari ketiga tersebut, Laut Cina Selatan berada di utara Indonesia. Kedua, Samudra Hindia, selatan Jawa. Yang ketiga, Teluk Argentaria, Australia yang berada di selatan Papua. Dampak yang dapat ditimbulkan dari bencana badai tropis adalah angin kencang, hujan deras yang dapat mengakibatkan banjir yang sangat tinggi hingga menjadi gelombang tinggi dan gelombang badai. Dan akibat yang ditimbulkan dari badai tropis itu tidak lain dari pohon tumbang, aliran listrik mati, dan rumah-rumah pun menjadi rusak dan hancur lebur. Nah, faktor penyebab dari badai tropis tersebut adalah tingginya suhu permukaan air laut. Permukaan laut yang tinggi akan kontras dengan suhu yang berada di bawah permukaan laut. Hal itu akan menjadikan terjadinya badai tropis dan perubahan yang terjadi di atmosfer bumi. Suhu permukaan air laut yang tinggi ini dapat mengakibatkan perubahan di lapisan atmosfer bumi. Lalu, lapisan di atmosfer bumi ini mengakibatkan adanya petir dan juga badai. Nah, apa sih tanda-tanda badai tropis itu? Tanda-tanda badai tropis itu adanya awan hitam, gumpalan awan hitam yang besar dan tinggi, dan juga ada suara gemuruh petir yang datang dari kejauhan. Nah, teman-teman, sekarang kita memasuki mitigasi atau solusi yang harus dilakukan. Nah, yang pertama dari mitigasi ini yaitu pertama kita harus mengetahui tata kota atau penataan perkotaan yang mempertimbangkan adanya kejadian badai tropis yang di masa lalu. Yang kedua, kita harus menerapkan perlunya standar ukuran bangunan agar tidak mudah terkena angin atau badai tropis. Yang ketiga adalah pembuatan rumah atau bangunan dalam kesiapsiagaan dalam menghadapi badai. Yang terakhir dari mitigasi yang keempat adalah pembangunan tempat-tempat atau kesiapsiagaan pemerintah yang dilakukan pemerintah untuk tempat sementara bagi penduduk. Dan mitigasi yang dilakukan secara mendadak, teman-teman, jika kita berada di luar rumah, maka kita harus cepat-cepat untuk kembali ke dalam rumah. Apabila ada barang yang berada di luar rumah, seperti ada kursi untuk bersandar di luar rumah, seperti ada jemuran, segera untuk
ditarik ke dalam rumah. Dan juga teman-teman harus menutup pintu, jendela, atau semua yang terbuka harus ditutup. Dan yang terakhir adalah mematikan semua aliran listrik atau peralatan listrik yang berurusan dengan bahan-bahan listrik itu harus dimatikan. Dan teman-teman jangan sampai lupa, kalau teman-teman sudah berada di dalam rumah, teman-teman harus mencari informasi yang berwenang untuk memperoleh informasi yang terbaru dan juga poin-poin penting yang disampaikan oleh pemerintah yang terbaru. Dan jika teman-teman berada di luar rumah, maka teman-teman harus segera berlindung di dalam bangunan atau sudah disiapkan oleh pemerintah untuk teman-teman berlindung. Teman-teman juga harus menghindari seperti pepohonan, bangunan-bangunan yang tinggi, dan juga papan reklame. Teman-teman harus menghindari semua yang berukuran tinggi pada saat terjadinya badai tropis, karena itu dapat mengakibatkan kematian atau bisa berdampak pada diri kita sendiri. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Apabila ada tutur kata yang salah dan keliru, saya mohon maaf.